Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kajian kita di kesempatan kali ini adalah tentang tauhid atau kita kenal dengan istilah akidah. Apa makna tauhid? Apa arti tauhid? Dalam kamus, tauhid artinya adalah al-ifrad atau mengesahkan. Dalam istilah, tauhid artinya ifradullahi ta'ala bil ibadah. Maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah hanya kepada Allah, dan itulah inti dari tauhid atau inti dari akidah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, juga bangsa jin diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti dari akidah, itulah inti dari tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka atau manusia disuruh kecuali untuk beribadah mukhlishina lahuddin, semata menjalankan perintah agama. Kemudian kalau kita melihat tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah, kedua tauhid al-uluhiyah, kemudian yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Ma makna tauhid ar-rububiyah? Apa itu tauhid rububiyah? Dalam kamus tauhid disebutkan bahwa tauhid rububiyah adalah ketika seorang mukmin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang memberi kita makan, Allah yang memberi kita rizki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin yang sering kita baca di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji lillahi Rabbil Alamin, milik Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah adalah Rabb, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kita rizki, Allah yang melindungi. Maka tauhid itu harus kuat di hati kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh seorang muslim ragu sedikit pun bahwa Allah lah yang melindungi kita, Allah yang memberi kita rizki. Maka jika seandainya kita ragu, maka tauhid rububiyah kita lemah. Oleh sebab itu mari kita kuatkan tauhid rububiyah dalam diri kita, meyakini bahwa Allah yang menciptakan dan melindungi kita semua, memberi rizki. Dengan meyakini tauhid rububiyah di hati kita dan memahami dengan baik dan benar, maka kita hidup semakin tenang, kita hidup semakin nyaman, kita hidup semakin bahagia karena kita merasa terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya seseorang sudah meyakini tauhid rububiyah, pertanyaannya apakah dia sudah disebut mukmin? Jawabnya belum. Seandainya seseorang baru meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin, itu belum disebut seorang mukmin. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ditanyakan kepada orang kafir, firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Seandainya Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka sebetulnya aqarr, menetapkan bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa mereka disebut kafir atau belum termasuk mukmin? Sebab tauhid yang kedua itulah yang menentukan, yaitu tauhid al-uluhiyah. Apa makna tauhid uluhiyah? Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah maknanya adalah meyakini bahwa Allah lah yang pantas untuk disembah dengan benar.
meyakini bahwa Allah yang layak untuk diibadahan dengan benar, meyakini bahwa Allah yang layak untuk disujudan dengan benar. Allah lah menjadi tujuan hidup kita. Allah lah yang harus kita sembah. Allah yang harus kita pinta dengan baik dan benar. Itulah tauhid uluhiyah. Kenapa orang kafir Quraisy belum dikatakan mukmin padahal mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi? Karena mereka salah dalam tauhid uluhiyah. Mereka menyembah berhala dengan beranggapan bahwa berhala itu akan mendekatkan mereka kepada Allah. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan musyrik. Oleh sebab itu, agar tauhid kita benar dan kita menjadi seorang mukmin, mari kita tetapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itulah tauhid uluhiyah. La ilaha, tidak ada ilah. Maksudnya, yang wajib disembah dengan benar, yang wajib dipinta dengan benar, bihaqqin. Kemudian yang wajib dipinta dengan benar, yang wajib ditakuti, yang wajib diharapkan, itu tidak ada illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya seorang mukmin telah meyakini tauhid uluhiyah dan memahami dengan benar, juga mengaplikasikan dalam kehidupan, maka dialah seorang mukmin yang hakiki. Itulah tauhid yang kedua. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, meyakini bahwa Allah memiliki sifat. Nama Allah sesuai dengan nama yang Allah namai untuk dirinya. Sifat Allah sesuai dengan sifat yang Allah sifati untuk dirinya. Artinya, kita tidak boleh menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah tidak namakan untuk dirinya. Kedua, kita tidak boleh menamai sifat, mensifati Allah dengan sifat yang Allah tidak sifatkan untuk dirinya. Juga Nabi Muhammad tidak namai atau Nabi Muhammad tidak sifatkan. Jadi, tauhid asma wa sifat artinya meyakini bahwa Allah punya nama, Allah punya sifat, yaliku bijalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan nama sesuai nama yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Nabi tetapkan dalam hadis untuk Allah, juga menetapkan sifat sesuai dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, juga Nabi Muhammad sifati dalam hadis yang sahih, kemudian menafikan nama-nama yang Allah nafikan juga Nabi Muhammad dalam Quran, juga dalam Al-Hadis. Jadi itulah makna tauhid asma wa sifat. Kita tidak boleh menamai Allah dengan nama yang tidak Allah namai untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu marilah kita luruskan tauhid asma wa sifat kita, bahwa menamai Allah itu dengan nama yang Allah namai untuk dirinya. Kemudian yang terakhir, syarat agar tauhid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, meluruskan niat kita hanya untuk Allah semata. Tadi dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita tidak disuruh kecuali ibadah ikhlas kepada Allah. Kemudian Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, firman Allah, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hidup matiku, ibadahku semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Syarat yang pertama adalah ikhlasun niyah, dan yang terakhir syarat tauhid kita adalah al-mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat tauhid tidak boleh dipisahkan, yaitu ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, betul-betul sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang bertauhid kepada Allah, karena dengan tauhid maka hidup kita akan selamat, baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Kita tahu tujuan hidup kita untuk apa, kemudian kita berhati-hati agar kita tidak melakukan apa yang Allah larang. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.